Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1551 Kisah-Kisah Guru Sekte. Setelah mendapatkan bagian tambahan dari Sutra Pedang Langit Ilahi dari Paman Bela Diri Daslight, Lin Yun tidak terburu-buru untuk berkultivasi, jadi dia datang ke tahap mengamati surgawi, mencoba memahami niat pedang kubah surgawi. Sejak awal, keunggulannya terletak pada pencapaiannya dengan pedang. Mengenai bakatnya dalam kultivasi dan teknik pemurnian tubuh, dia setara dengan orang jenius mengerikan lainnya. Tapi niat pedangnya memungkinkan dia untuk mengabaikan rekan-rekannya dan menekan para jenius dalam kultivasi yang sama dengannya. Ini juga berarti akan lebih sulit baginya semakin jauh dia melangkah. Semua pendekar pedang dalam 500 teratas di peringkat inti Elysium telah memahami niat pedang langit dengan pencapaian yang kuat di jalur pedang. Jadi sulit baginya untuk mendapatkan keuntungan dengan niat pedang langit, dan sulit bagi niat pedang kubah surgawi setengah langkah untuk menekan lawan-lawannya. Ini karena lawan-lawannya pasti akan menemukan cara untuk menjadi lebih kuat setelah mengalami kemunduran dalam pertarungan mereka, seperti menggabungkan niat bela diri lain ke dalam niat pedang mereka atau memahami niat bela diri yang langka. Bagaimanapun juga, tidak ada orang yang bodoh, dan mereka akan mencoba mencari solusi. Inilah sebabnya mengapa Lin Yun tidak punya pilihan selain mencoba dan memahami niat pedang kubah surgawi sesegera mungkin. 3 hari kemudian, Lin Yun melepaskan niat pedangnya ke jantung danau, yang berubah menjadi cahaya yang menyilaukan dan memberinya temperamen yang halus dan pesona yang unik. Saat dia membuka matanya, semua cahaya itu menghilang. Niat pedangnya telah meningkat selama 7 hari terakhir, dan dia lebih dekat untuk memahami niat pedang kubah surgawi. Selama dia mendorong dengan lembut dengan tangannya, dia bisa membuka gerbang dan menggenggam niat pedang kubah surgawi. Tapi dia menghadapi masalah karena dia tidak bisa mencapai pintu tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Aku adalah langit, pedangku sebagai kubah, dan satu dengan pedang. Lin Yun bergumam dengan alis berkerut. Pemahaman tentang niat pedang kubah surgawi 10 kali lebih sulit daripada memahami niat pedang langit, dan ini hampir membuat Lin Yun gila. Selama 7 hari terakhir, dia mengandalkan gumpalan sinar pedang yang ditinggalkan oleh Yu Qingfeng untuk memperkuat niat pedang langitnya sebesar 50%. Tapi dia hanya bisa mengumpulkan dan tidak bisa mendapatkan transformasi kuantitatif. Ini seperti tidak peduli berapa banyak air di dalam cangkir, air tetaplah air, dan tidak ada perubahan pada cangkir. Lin Yun mengangkat kepalanya ke langit. Dia tidak tahu apa yang dimaksud dengan, akulah langit, atau apa maksudnya. Dia juga tidak tahu bagaimana, kubah langit, terbelah ketika mereka awalnya menjadi satu dan apa yang dimaksud dengan, satu dengan pedang. Ke-14 kata itu seperti kitab suci yang berulang kali berputar di dalam pikirannya. Ketika pandangannya berangsur-angsur kabur, ia menyadari bahwa sekelilingnya dipenuhi dengan 14 kata tersebut. Seolah-olah ia telah mengamuk karena terus bergumam pada dirinya sendiri, dan ia tidak menyadari bahwa wajahnya menjadi lebih pucat. Pada akhirnya, ia bahkan memuntahkan seteguk darah sebelum kehilangan kesadaran di danau. Anak itu. Sein pedang bercahaya dan Mu Xuankong menghela nafas saat melihat pemandangan ini. Mereka tahu betapa sulitnya untuk memahami maksud pedang kelas 5, dan bahkan ahli alam nadi naga pun tidak memenuhi syarat untuk memahaminya. Lagi pula, tidak semua ahli alam dekrit samsara bisa memahami maksud pedang kelas 5. Tapi obsesi Lin Yun terhadapnya mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Kau pergilah melihatnya, kata Master Pedang Yao Guang sebelum dia kembali ke Gunung Suci. Umurnya tidak banyak lagi, dan dia tidak boleh meninggalkan Gunung Suci untuk waktu yang lama. Ketika Lin Yun sadar kembali, 4 jam telah berlalu. Ketika dia membuka matanya, Mu Xuankong berdiri di depannya. Dia mengenakan jubah panjang dengan ujung-ujungnya disulam dengan benang emas. Dia memiliki rambut panjang dan janggut panjang, tetapi matanya dipenuhi dengan vitalitas. Bagi para orang suci, mereka dapat dengan mudah mempertahankan penampilan awet mudanya selama mereka belum mencapai akhir hayatnya, hanya saja kebanyakan orang suci tidak merasa perlu mempertahankan penampilan awet mudanya. Kamu sudah bangun? Mu Xuankong bertanya. Guru Sekte. Lin Yun pertama kali khawatir ketika dia melihat Mu Xuankong sebelum dia bersukacita. Sebelum dia pergi ke pengasingan, dia mengkhawatirkan ketua sekte karena dia tahu bahwa baik klan Dewa Langit maupun sekte Suantian bukanlah orang yang suka memaksa. Tetapi karena ketua sekte telah kembali, ini berarti masalahnya telah diselesaikan,
dan Mu Xuankong tidak mengalami bahaya apapun. Ini segera mengangkat emosinya dan depresi karena tidak bisa memahami niat pedang kelas 5 menghilang. Kamu cukup optimis. Mu Xuankong tersenyum ketika dia melihat perubahan emosi Lin Yun. Kapan kamu kembali? Lin Yun bertanya. 3 hari yang lalu. Aku bersama paman bela diri, melihatmu menggunakan kesempatan yang ditinggalkan oleh Yu Qingfeng untuk memahami maksud pedang. Setelah Anda memuntahkan seteguk darah dan pingsan, paman bela diri pergi, dan saya menjagamu. Mu Xuankong tersenyum. Mendengar itu membuat Lin Yun menggaruk-garuk kepalanya karena terlalu canggung. Peluang hanya akan muncul sepersekian detik, jadi kamu tidak bisa memaksanya jika kamu melewatkannya. Kesampingkan untuk saat ini. Kamu hanya akan mendekati kematian jika kamu mencoba memaksakannya. Penanaman niat pedang terjadi secara alami dan lancar. Mu Xuankong melanjutkan. Oke, Lin Yun tersenyum. Aku akan mengesampingkannya untuk saat ini. Sulit untuk mengatakan bahwa alasan mengapa dia secara paksa mencoba melakukan terobosan adalah karena dia dipengaruhi oleh Mu Xuankong. Adegan Mu Xuankong dengan marah meninggalkan sekte pedang sangat mempengaruhinya, dan dia secara alami merasa lega setelah melihat kembalinya Master Sekte dengan selamat. Perubahan emosinya adalah sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan, dan dia juga tidak menyadari bahwa perasaannya terhadap sekte pedang telah mencapai ketinggian yang luar biasa. Kamu bertemu Yu Qingfeng? Mu Xuankong bertanya. Sebenarnya, tidak. Tapi kami memiliki beberapa interaksi. Ketika Tian Xuanzi mencoba bergerak melawan punggungku di sekte pedang awan sekilas, dia merasuki tubuhku dan menyelamatkan hidupku. Dia bahkan meninggalkan sebuah kesempatan untukku, tapi aku tidak tahu apa kesempatan itu. Karena itu adalah kesempatan yang ditinggalkan untukmu oleh Kaisar Pedang, kamu tidak perlu memberitahuku tentang itu. Mu Xuankong menyela. Guru sekte, mengapa Kaisar Pedang datang ke sekte pedang saat itu? Lin Yun sudah lama ingin tahu tentang itu, tapi itu menempatkannya pada posisi yang sulit. Ini karena Yu Qingfeng adalah orang yang memotong puncak langit pil dan langit agung, tapi dia juga telah menyelamatkan nyawanya sebelumnya. Mata Mu Xuankong berkedip sebentar sebelum dia menjatuhkan senyumnya. Ini terkait dengan Kekaisaran Naga Ilahi. 9 kaisar ingin membangun kembali Kekaisaran Naga Ilahi untuk mengakhiri era tergelap. Jadi mereka secara alami harus menekan semua kekuatan, dan banyak tanah suci menjadi pengorbanan untuk tujuan itu. Sekte pedang hanya kehilangan 2 puncak, tetapi banyak tanah suci yang terhapus. Bagaimanapun, beberapa harga diperlukan untuk mengakhiri era lama dan membuka era baru. Jadi sekte pedang menjadi tumbal untuk era baru. Lin Yun bertanya. Mu Xuankong berhati-hati dalam kata-katanya, tetapi Lin Yun tidak bodoh, dan dia langsung mengetahuinya. 9 kaisar harus mengakhiri era kacau itu dengan segala cara, dan sekte pedang menjadi tumbal. Menganggukkan kepalanya, Mu Xuankong menjawab, agar Kekaisaran Naga Ilahi dapat didirikan, 9 kaisar harus mengumpulkan kekuatan dari seluruh alam Kunlun, tetapi domain tandus kuno selalu menjadi wilayah Kekaisaran Pedang. Sekte pedang telah ada sejak zaman kuno, jadi bagaimana mungkin kita tunduk pada kekaisaran yang baru didirikan? Tidak hanya sekte pedang, tetapi semua domain kuno lainnya memiliki tanah suci, dan bahkan ada yang lebih kuat dari sekte pedang, juga dikenal sebagai tanah suci yang berdaulat. Tapi Kaisar Selatan pergi ke domain surga kuno. Kaisar Buddha pergi ke domain bumi kuno. Kaisar Pedang pergi ke domain mendalam kuno. Menghapus semua kekuatan yang menolak untuk tunduk. Kaisar Pedang datang ke domain tandus kuno. Setelah bertarung dengan ketua sekte pada waktu itu, dia membelah 2 puncak. Lin Yun terkejut mendengar apa yang dikatakan Mu Xuankong. Bagaimanapun, agak terlalu mengejutkan bahwa 9 kaisar menekan 9 tanah suci, dan bahkan ada tanah suci yang berdaulat di antara mereka. 9 kaisar mungkin telah merusak fondasi sekte pedang, tapi mereka telah mengakhiri zaman yang kacau itu. Jadi sekte pedang tidak membenci Kaisar Pedang. Mu Xuankong melanjutkan. Bagaimanapun, kita semua memiliki musuh yang sama, dan sekte pedang juga memilih untuk tunduk pada akhirnya, mengindahkan perintah Kekaisaran Naga Ilahi. Kami juga menyumbangkan kekuatan kami untuk menekan para iblis. Apa yang terjadi setelah itu? Lin Yun bertanya. Menilai dari situasi domain tandus kuno saat ini, tidak ada tanda-tanda tunduk pada Kekaisaran Naga Ilahi. Mu Xuankong menjelaskan, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Jika Kaisar Selatan masih hidup, semua orang pasti akan tunduk. Bagaimanapun, 9 kaisar sangat kuat, dan hanya Kaisar Selatan yang bisa disebut tak terkalahkan. Kaisar Selatan adalah orang yang menyapu tanah suci berdaulat di domain surga kuno. Setelah Kaisar Selatan meninggal, hubungan antara 8 kaisar menjadi aneh.
Paling tidak, Kaisar Pedang tidak memiliki interaksi dengan Kekaisaran Naga Ilahi. Selain semua iblis yang ditekan, banyak tanah suci kuno tidak lagi menghormati Kekaisaran Naga Ilahi seperti dulu. Domain tandus kuno mungkin milik Kekaisaran Naga Ilahi di permukaan, tapi itu tidak berada di bawah kendali Kekaisaran Naga Ilahi. Yang terpenting, domain tandus kuno ditaklukkan oleh Kaisar Pedang. Jadi setelah Kaisar Pedang pergi, Kekaisaran Naga Suci tidak berani menaruh ide apapun di domain tandus kuno. Lin Yun menghela nafas ketika dia mendengar kata-kata itu. Hubungan antara Kaisar Pedang dan Sekte Pedang benar-benar rumit. Tapi bagaimanapun juga, Sekte Pedang dan Kaisar Pedang tidak memiliki perseteruan apapun, dan dia sekarang mengerti mengapa tuannya tidak membenci Kaisar Pedang. Aku memberitahumu ini hari ini agar kamu tidak menyimpan perasaan buruk dan kamu dapat memahami kesempatan yang diberikan kepadamu oleh Kaisar Pedang. Tapi kesempatan itu telah berlalu, dan kamu tidak perlu memaksanya. Mu Xuankong berkata, menatap Lin Yun. Aku mengerti. Lin Yun tersenyum. Kalau begitu, aku akan berhenti mengganggumu sekarang. Pertemuan kolam surgawi akan segera dimulai. Jadi kamu harus mulai berkultivasi. Mu Xuankong berkata sebelum pergi. Bab 1552 Peningkatan Kekuatan yang Luar Biasa. Bulan yang cerah bersinar di langit saat jembatan yang rusak dipenuhi air dan salju. Tidak ada yang tahu bahwa hatiku seperti bulan, dan siapa yang mengejek siapa yang ada di lukisan itu. Lin Yun berbaring di atas danau sambil membaca puisi yang dibacakan oleh Kaisar Pedang Yu Qingfeng saat dia pergi. Ini adalah kesempatan yang diberikan kepadanya oleh Yu Qingfeng. Setelah mendengar apa yang dikatakan Mu Xuankong, Lin Yun semakin penasaran dengan keberadaan dan orang seperti apa Yu Qingfeng. Dia mengiris dua puncak dari Sekte Pedang, tetapi Sekte Pedang masih ada dan tidak diserang oleh Kekaisaran Naga Ilahi. Ini semua berkat pedang yang ditinggalkan oleh Yu Qingfeng saat itu. Ini karena domain tandus kuno ditundukkan oleh Kaisar Pedang saat itu. Meskipun dia telah pergi, Kekaisaran Naga Ilahi takut padanya dan tidak berani bergerak. Setelah itu, Sein Pedang Bercahaya bangkit dan menjaga domain tandus kuno selama 2 milenium, tidak membiarkan siapapun mengulurkan tangan. Setelah Kaisar Selatan jatuh, Kaisar Iblis mendirikan domain Iblis Kekaisaran, Kaisar Pedang pergi, dan Kekaisaran Naga Ilahi berada di bawah kendali Permaisuri. Adapun 5 kaisar yang tersisa, hubungan di antara mereka sedikit aneh. Kekaisaran Naga Ilahi saat ini benar-benar menarik. Lin Yun tersenyum dengan tangan menopang kepalanya sambil berbaring di danau. Karena aku tidak bisa memaksakan niat pedang kelas 5, ayo perbaiki bunga bawah, kalau begitu. Lin Yun bangkit dan mengeluarkan Nether Flower dari gelang interspasial. Ketika dia mengambil Nether Flower berkelopak 12 di tubuhnya terpancar dengan cerah, dan pedang di jantung bunga itu bergetar tanpa henti. Saat untaian energi Nether merembes keluar dari pori-pori Lin Yun, itu membuatnya terlihat seperti iblis, dan bunga itu juga mengeluarkan aroma yang samar. Namun, racun hitam itu tidak terlihat jahat, tapi terlihat tenang. Ini bisa jadi merupakan kedalaman yang sesungguhnya dari Sutra Pedang Langit Ilahi, ketenangan. Kematian memang menyedihkan, tetapi momen kematian juga bisa menjadi indah, seperti kembang api. Jika bisa dipadukan dengan keindahan hidup, itu akan menjadi nirwana yang legendaris. Tapi Lin Yun tenggelam di dalamnya dan tidak bisa melihat atau merasakan fenomena itu. Ini benar-benar harta karun. Mata Lin Yun berkobar-kobar dengan api. Sejak dia kembali dari alam astral sisa naga, selain tulang naga biru, dia paling mengkhawatirkan Nether Flower. Dibandingkan dengan Nether Flower, dia tidak terlalu peduli dengan buah suci yang bisa memperkuat kultivasi dan niat bela dirinya. Bagaimanapun, dia tidak bisa meningkatkan kultivasinya dalam waktu dekat, dan buah suci tidak bisa membantu niat pedangnya. Tapi Nether Flower benar-benar berbeda. Ayo cepat perbaiki. Aku harus bisa menggunakan kesempatan ini untuk mencapai tahap keempat dalam Sutra Pedang Langit Ilahi atau bahkan tahap kelima. Lin Yun bergumam sambil menatap Nether Flower. Tidak ada keraguan bahwa Sutra Pedang Langit Ilahi adalah yang paling sulit untuk dikultivasikan di Sekte Pedang, dan banyak ahli alam nadi naga bahkan tidak dapat mencapai tahap kelima. Begitu banyak orang akan memilih teknik kultivasi lain untuk berlatih di puncak Sen Xiao, yang mengakibatkan puncak Sen Xiao menjadi yang terlemah di antara 5 puncak. Lin Yun memetik kelopak bunga dan mulai mengunyahnya sebelum memetik kelopak bunga yang kedua. Dia dengan cepat melahap seluruh bunga Nether sebelum memurnikannya seperti dia memurnikan buah suci. Ini adalah metode yang paling primitif dan mudah. Dia segera bisa merasakan tubuhnya dipenuhi dengan energi Nether tak terbatas yang mengalir seperti sungai di dalam tubuhnya.
Energi itu sangat kuat, seolah-olah akan menyembur keluar dari tubuhnya kapan saja. Berkas cahaya hitam juga melesat keluar dari pupil mata Lin Yun, menyebabkan semua kehidupan padam di jalur sinar hitam itu, meninggalkan kawah hitam dan jelek yang mengejutkan Lin Yun. Saat wajahnya berubah, dia dengan paksa menekan energi bawah sadar di dalam tubuhnya dan mulai mengedarkan sutra pedang langit ilahi. Di bawah bimbingan sutra pedang langit ilahi, energi neter yang tak terbatas dari Nether Flower mengalir ke dalam Nether Flower berkelopak 12. Itu seperti menyuntikkan vitalitas ke dalam Nether Flower, memberinya nutrisi seperti pupuk terbaik di dunia. Adapun pedang di jantung Nether Flower, itu bahkan lebih mengejutkan karena melepaskan sinar pedang yang menyilaukan. Setelah menarik napas dalam-dalam, Lin Yun menenangkan dirinya sendiri sebelum mengedarkan sutra pedang langit ilahi. Ketika dia mengedarkan sutra pedang jagat ilahi 10 kali, energi bawah sadar di dalam tubuhnya berkumpul dan terbentuk menjadi sungai hitam yang mengalir melalui meridiannya. Tidak lama kemudian, sungai hitam itu mengalir melalui tubuhnya sebanyak 36 kali. Sementara keributan besar datang dari dalam tubuh Lin Yun, energi bawah tiba-tiba melonjak, dan Lin Yun diselimuti oleh sinar pedang yang mencapai 300 kaki, memancarkan aura yang menakutkan. Dia telah menerobos ke tahap keempat dalam sutra pedang langit ilahi. 4 jam kemudian, sinar pedang yang menyelimuti dirinya tiba-tiba meledak dan mencapai skala yang menakutkan hampir 1000 kaki. Ketika dia membuka matanya, aura pedang tak terbatas menyapu keluar yang menimbulkan gelombang besar di danau pengamat surgawi. Saat Lin Yun menarik napas dalam-dalam, pemandangan yang menghancurkan terjadi di danau pengamat surgawi. Mengandalkan bunga neter, Lin Yun mencapai tahap kelima dalam sutra pedang langit ilahi. Jika berita ini tersebar, itu akan mengguncang seluruh sekte pedang. Hahaha. Lin Yun tertawa, dan tawanya bergemuruh seperti guntur, menyebabkan beberapa ledakan di danau dan menciptakan kawah besar hampir 1000 kaki. Tekanan besar yang disebabkan oleh kawah membentuk pusaran menakutkan yang terbentuk menjadi tornado air beberapa ribu kaki. Dalam sekejap mata, ratusan tornado air muncul di danau pengamat surgawi, dan semua binatang iblis yang ada di sana tercengang sambil gemetar di dasar danau karena ketakutan. Hahaha. Lin Yun masih tertawa, dan butuh waktu lama baginya untuk menenangkan diri. Kali ini, semua depresi yang menumpuk di dalam hatinya tersapu bersih. Inikah yang dimaksud dengan menjadi seorang pendekar pedang? Mata Lin Yun berkedip-kedip, dan dia bisa merasakan bahwa pencapaiannya di jalur pedang telah meningkat. Emosinya telah terakumulasi di dalam hatinya ketika Mu Xuankong menyerbu keluar dari sekte pedang saat itu, belum lagi dia bahkan harus memanggil klon tuannya tanpa daya. Bahkan setelah mengobrol dengan paman bela diri Daslight, itu masih tidak bisa meredakannya. Dia menjadi lebih optimis setelah mengobrol dengan Mu Xuankong, dan rasanya memuaskan setelah meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Inilah yang dimaksud dengan menjadi seorang pendekar pedang. Sekarang dia memikirkannya, dia hanya merayu kematian untuk mencoba dan memahami niat pedang kubah surgawi dengan semua emosi negatif yang telah terkumpul di dalam dirinya. Ini mungkin mengapa tuannya dan ketua sekte mengamatinya selama 3 hari. Mereka mungkin khawatir sesuatu akan terjadi padanya. Saat dia menyipitkan matanya, dia samar-samar merasakan apa yang dimaksud dengan menjadi satu dengan pedang. Sambil tersenyum di bibirnya, ia bergumam, apa artinya menjadi seorang pendekar pedang? Untuk membersihkan semua akumulasi di dalam hati. Dia menghabiskan waktu yang tersisa untuk berlatih pedang 9 tanpa beban di siang hari dan genggaman naga biru di malam hari untuk menggali potensi tulang naga biru. Saat senggang, dia juga akan melatih jentikan jari ilahi dengan bunga neraka. Dia bisa menggabungkan jentikan jari ilahi dan Nether Flower. Itu adalah kombinasi sempurna untuk menggunakan energi neter dalam teknik rahasia ini. Setiap kali dia kelelahan, dia akan memainkan seruling untuk bersantai. Dia mungkin berlatih keras, tapi dia menghabiskan hari-harinya tanpa rasa sakit. 1 bulan kemudian, Lin Yun akhirnya menguasai 4 bentuk pedang pertama dari pedang 9 pedang tanpa beban. Bentuk pedang surga memiliki 36 kuas yang berfokus pada aura yang agung, bentuk pedang bumi memiliki 72 kuas yang berfokus pada pengendalian gravitasi, bentuk pedang mendalam memiliki 18 kuas yang berfokus pada hal yang tak terduga, dan bentuk pedang tandus memiliki 9 kuas yang berfokus pada pemusnahan. Dia telah mencapai tahap yang sangat kecil untuk mencapai bentuk pedang dan bisa mengendalikan mereka seperti yang dia inginkan. 4 bentuk pedang berikutnya bahkan lebih sederhana karena masing-masing mengandung niat elemen murni yang menggabungkan 4 niat bela diri menjadi 4 kata kuno. Mungkin terdengar mudah, tapi mengolahnya sulit. Tidak hanya membutuhkan kultivasi yang kuat, dia juga membutuhkan pemahaman yang tinggi tentang niat bela diri tersebut.
Ini berarti bahwa itu tidak berguna bahkan jika pencapaiannya dalam pedang sangat kuat. Langit, bumi, mendalam, tandus, angin, api, petir, es. 4 kata itu sesuai dengan 8 domain kuno. Aku ingin tahu apakah itu kebetulan. Lin Yun bergumam sambil menyarungkan pedangnya. Kaisar Selatan menciptakan teknik pedang ini, dan Lin Yun berspekulasi bahwa itu mungkin terkait dengan pengalaman Kaisar Selatan di 9 domain kuno. Bagaimanapun juga, Kaisar Selatan adalah yang terkuat di antara 9 kaisar. Karena 9 bentuk pedang mungkin berhubungan dengan 9 domain kuno, pedang terakhir mungkin adalah Sein. Tapi dia tidak tahu mengapa Kaisar Selatan menghapus bentuk pedang itu. Mungkinkah itu terkait dengan pengalamannya sebelum kematiannya? Ayo kita keluar dan mencobanya. Bagaimanapun juga, teknik pedang hanya bisa dipahami dalam pertempuran. Lin Yun mengingat kembali pikirannya dan berencana untuk pergi ke gunung belakang Sekte Pedang untuk menguji kekuatan pedang 9 pedang tanpa beban. Bab 1553 Pertemuan di Hutan 1. Lin Yun melayang ke langit dengan tangan terbentang, memegang pedang pemakaman bunga dengan tangan kirinya. Saat dia terbang ke atas danau pengamat surgawi seperti daun, dia langsung naik 1000 kaki. Ketika dia hendak melewati awan tebal dan pergi, dia berbalik untuk melihat untuk terakhir kalinya ke danau pengamat langit sebelum pergi. Tapi ketika dia berbalik, dia melihat bulan terbit dari danau, yang murni dipadatkan dengan niat pedang. Ketika bulan naik ke langit, ia ditemani oleh bunga pedang teratai biru yang mengambang di udara seperti lampu. Mereka tampak seperti lentera yang naik ke langit, terlihat tenang dan indah. Jadi ini adalah pedang yang ditinggalkan oleh Yu Qingfeng 3000 tahun yang lalu. Selalu ada legenda di Sekte Pedang. Seseorang telah melihat bulan dengan puluhan ribu lentera naik ke langit. Ketika orang itu melihatnya, pencapaiannya dalam pedang meningkat dengan cepat, dan dia tidak dapat menemukannya lagi, tidak peduli bagaimana dia mencoba. Tapi Lin Yun merasa kasihan karena jika dia melihat adegan ini ketika dia mencoba memahami maksud pedang kelas 5, dia mungkin benar-benar bisa menangkapnya. Sekarang dia telah menyesuaikan mentalitasnya, ini tidak lain hanyalah sebuah lukisan baginya. Ayo datang lagi lain kali. Lin Yun memasuki lautan awan. Dia dengan cepat melewati awan dan mendarat di panggung pengamat langit. Kotak pedang masih di atas panggung, dan Lin Yun membentuk segel Ziyuan Sein setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar. Saat riak menyebar di permukaan kotak pedang, tubuh Lin Yun dengan lembut bergoyang, lalu dia memasuki alam suci Ziyuan. Kepadatan energi spiritual telah meningkat. Lin Yun langsung merasakan perubahan energi spiritual saat dia masuk. Di masa lalu, alam suci Ziyuan seperti gurun tanpa tanda-tanda vitalitas. Itu tampak seperti dataran yang memiliki api yang berkobar melaluinya. Dia mempercepat langkahnya dan tiba di pohon Phoenix di jantung alam suci Ziyuan. Pohon yang dulunya masih berupa pohon muda itu telah tumbuh setinggi 1 meter, diselimuti oleh cahaya hijau yang redup. Lil Purple duduk di samping pohon, mengenakan gaun putih. Dipasangkan dengan fitur wajahnya yang sempurna dan tanda merah keemasan di dahinya, membuatnya terlihat mulia dan elegan. Tapi Lin Yun tidak terkejut dengan penampilannya, tapi aura yang dia pancarkan. Setelah menyerap semua cairan suci naga sejati, tidak hanya memungkinkan pohon Phoenix untuk tumbuh, tetapi Lil Purple juga memulihkan banyak kekuatannya. Aura yang dia pancarkan dekat dengan alam nadi naga. Karena dia adalah seekor burung Phoenix, dipasangkan dengan berbagai kemampuannya, tidak ada ahli alam nadi naga biasa yang bisa menjadi lawannya. Kau sudah sampai. Lil Purple membuka matanya. Kamu jauh lebih kuat. Lin Yun memeriksanya sebentar dan melanjutkan, kamu sepertinya juga tumbuh sedikit lebih tinggi. Aku telah tumbuh lebih tinggi. Kenapa aku tidak bisa merasakannya? Lil Purple mengusap kepalanya. Dia melihat ke arah gaunnya dan mengerutkan bibirnya dengan jijik, tidak ada kebenaran yang keluar dari mulut manusia. Aku tidak tumbuh tinggi sama sekali, aku masih pendek. Di mana Lil Red? Lin Yun bertanya, mengubah topik pembicaraan. Dia sedang berjemur di kolam petir. Oh. Mata Lin Yun berbinar, dan dia bergegas mendekat. Tetapi ketika dia melihat kolam petir lebih jelas, dia agak kecewa. Dia mengira kolam petir telah dipulihkan, tetapi hanya sebagian kecil yang dipulihkan. Aura suci dan kemurnian kolam petir masih belum bisa dibandingkan dengan yang asli, dan kedalamannya hanya bisa mencapai betisnya, paling banter. Lil Red secara alami bisa berjemur di dalamnya, tapi Lin Yun hampir tidak bisa merendam kakinya di dalamnya. Melihat kedatangan Lin Yun, Lil Red menyeringai sebelum dia keluar dari kolam. Ketika keluar dari kolam petir, ada kilat yang berkedip-kedip dari tubuhnya,
Dan petir itu segera menyebar ke arah Lin Yun, menyebabkan seluruh tubuh dan bibirnya bergerak-gerak. Hahaha. Lil Purple tertawa saat dia terbang. Ketika Lil Red mendarat di tanah, itu menunjukkan ekspresi bersalah dan tidak bersalah. Itu sakit. Pipi Lin Yun bergerak-gerak setelah dia pulih dari petir. Sebanyak ini terakumulasi setelah Myriad Lightning Rune Ilahi menghujani selama 3 hari 3 malam. Kamu sebelumnya menggunakan Myriad Lightning Rune Ilahi untuk membunuh Ku Ying, jadi kamu sekarang tahu bagaimana rasanya Myriad Lightning Rune Ilahi sekarang. Lil Purple tersenyum bangga. Melihat Lil Purple bersukacita atas kemalangannya, Lin Yun memelototinya sebelum dia berjongkok untuk menghibur Lil Red. Dia pertama-tama memastikan tidak ada petir yang menyambar tubuhnya sebelum dia membelai kepala Lil Red. Membawanya ke pelukannya, Lin Yun membelai bulunya dengan sukacita di wajahnya. Ini karena bulu kucing itu terasa nyaman dan halus. Ayo pergi. Lin Yun menggendong Lil Red dan meninggalkan alam suci Ziyuan. Kemana kita akan pergi? Ke pegunungan belakang. Sebuah pegunungan panjang di luar sekte yang menempati setengah dari domain tandus kuno. Asal-usul pegunungan itu bisa ditelusuri kembali ke zaman kuno. Kebanyakan murid dari sekte pedang dan sekte kuat lainnya sering berlatih di pegunungan itu. Karena pegunungan itu telah bertahan selama zaman kuno, ada banyak rahasia dan tempat terlarang. Kebanyakan murid akan memilih untuk berkultivasi di perbatasan pegunungan karena betapa berbahayanya saat seseorang pergi lebih dalam ke pegunungan. Lagi pula, jika mereka memasuki tanah terlarang secara tidak sengaja, bahkan para ahli alam Dektrit Samsara pun akan mengalami kesulitan untuk keluar hidup-hidup. Belum lagi pegunungan itu diselimuti oleh racun abu-abu yang beracun dan menyelimuti jalan masuk jauh ke dalam gunung. Racun beracun itu sangat menakutkan, dan tidak ada alam inti Elysium yang berani ceroboh. Karena Lin Yun pernah datang ke pegunungan itu di masa lalu, dia menelusuri kembali jalan yang pernah dia ambil dan memasuki perbatasan pegunungan tanpa masalah. Sutra Pedang Langit Ilahi, Pedang 9 Pedang Tanpa Beban, Jentikan Jari Ilahi, dan Tulang Naga Biru. Kekuatan Lin Yun telah mengalami perubahan yang drastis. Jadi secara alami dia perlu untuk menenangkan diri melalui pertempuran. Pertemuan Telaga Surgawi melibatkan 8 sekte yang kuat. Jika dia bergabung dengan pertemuan itu, dia pasti akan menjadi pusat perhatian. Bagaimanapun, dia tidak bisa tetap rendah hati, bahkan jika dia ingin dengan identitasnya sebagai murid Sein Pedang Bercahaya. Lagi pula, dia tidak hanya akan mempermalukan dirinya sendiri tapi juga gurunya jika dia kalah. Setelah sampai di tempat tujuan, Lin Yun berjalan ke pegunungan, membawa kotak pedang di belakangnya dan Lil Red dalam pelukannya. Dalam sekejap mata, Lin Yun telah berada di pegunungan selama setengah bulan. Bab 1554 Pertemuan di Hutan 2. Selama 15 hari terakhir, Lin Yun berlatih pedang 9 pedang tanpa beban tanpa istirahat, menggunakan binatang buas untuk mengasah teknik pedangnya. Bentuk pedang langit, bumi, mendalam, dan tandus menjadi semakin mahir di tangannya, dan dia bisa mengendalikannya sesuai keinginannya. Ini adalah perasaan yang mendalam, seolah-olah dia memiliki indera keenam yang menyatu dengan pedang 9 pedang tanpa beban. Lin Yun merasa ini mungkin terkait dengan pedang kubah langit. Setelah niat pedang mencapai tingkat kelima, dia bisa meramalkan bahaya. Bagaimanapun juga, niat pedangnya akan menyatu dengan langit dan bumi, yang berarti indera keenamnya akan memperingatkannya jika ada bahaya. Ini berarti niat pedangnya akan merasakannya sebelumnya, dan pedang di tangannya akan membuat pertahanan yang sesuai. Hanya saja binatang iblis di perbatasan pegunungan terlalu lemah. Binatang iblis alam inti Elysium tidak bisa mengancamnya, selain dari binatang iblis alam inti Elysium surgawi bintang 9. Karena tidak ada lawan yang bisa mengancamnya, dia bisa dengan mudah membunuh monster iblis tuannya. Dari bentuk pedang langit, bumi, mendalam, dan tandus, dia hanya perlu menggunakan bentuk pedang langit dan bumi untuk menghadapi binatang iblis itu. Paling-paling, dia akan menyelesaikan pertempuran dengan jentikan jari ilahi lainnya. Binatang iblis raja sangat jarang, pada awalnya. Binatang iblis yang kuat umumnya cerdas dan akan melarikan diri ketika mereka merasa nyawa mereka terancam. Berdasarkan kekuatan Lin Yun saat ini, dia hanya akan membuang-buang waktu dengan mengejar mereka. Jadi dia secara alami tidak termotivasi untuk mengejar mereka. Sepertinya aku harus pergi ke wilayah dengan binatang iblis alam nadi naga. Lin Yun bergumam sambil menyeka darah dari pedang pemakaman bunga. Di depannya ada banyak sekali mayat binatang iblis alam inti Elysium yang tak terhitung jumlahnya, dengan darah mereka membentuk sungai. Apa kau tidak terlalu tinggi hati? Bagaimana binatang iblis bisa dibandingkan dengan manusia?
Binatang iblis umumnya bisa memadatkan asal naga setelah mereka masuk ke alam nadi naga. Lil Purple memperingatkan dari kotak pedang. Kalau begitu, ayo kita coba. Lin Yun menyarungkan pedangnya dan meninggalkan wilayah ini. Kira-kira setengah hari kemudian, ketika Lin Yun datang ke wilayah di mana binatang iblis alam nadi naga dapat ditemukan, dia merasakan bahwa aura iblis di atmosfer jauh lebih padat daripada di wilayah sebelumnya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk bertemu dengan ular piton berbisa yang panjangnya 100 kaki. Ular itu memiliki tanduk di kepalanya, ditutupi sisik hitam dan sepasang pupil berwarna ungu. Ular ini adalah ular piton iblis awan nila dengan pola awan yang menutupi punggungnya. Pola awan tersebut dapat melepaskan suatu bentuk racun yang dapat menarik mangsanya ke dalam ilusi. Adapun pupil matanya bisa menyerangkan cahaya iblis yang korosif. Hal ini membuat ular piton iblis awan nila menjadi lawan pertama yang menakutkan di alam nadi naga. Bahkan jika ia bertemu dengan binatang iblis penguasa di alam inti Elysium Surgawi Bintang 9, ia bisa membunuh lawannya dalam satu pertukaran. Belum lagi Lin Yun telah mengembangkan seni naga suci Azure, yang berarti dia memiliki vitalitas yang mengamuk yang memiliki daya tarik fatal bagi binatang iblis manapun. Bahkan dengan pernapasan kura-kura hitam, Lin Yun tidak bisa menyembunyikan vitalitasnya yang mengamuk. Binatang iblis bahkan tidak perlu menatapnya untuk menyadari vitalitasnya yang mengamuk. Mereka hanya membutuhkan bau yang lembut. Saat ular piton kolosal mulai merayap ke dalam hutan, dari jauh, itu tampak seperti kain panjang yang melintasi hutan. Kecepatan apa? Lin Yun terkejut dengan kecepatan ular piton iblis awan nila saat melintasi hutan seperti kilat. Tidak butuh waktu lama bagi Lin Yun untuk dikelilingi oleh kabut beracun, dan itu tidak bisa dihindari. Racun ini sangat menakutkan karena racunnya bisa menembus kulit, dan bahkan energi astral pun tidak bisa menghentikannya. Saat seseorang terperangkap dalam racun, mereka akan jatuh ke dalam ilusi, yang berarti mereka tidak akan jauh dari kematian. Melihat bahwa dia tidak bisa menghentikan kabut beracun itu mendekat, Lin Yun menyerah untuk mencoba dan membiarkan racun itu masuk ke dalam tubuhnya sebelum mengedarkan sutra pedang langit ilahi untuk melahap racun itu. Di bawah sifat korosif dari energi bawah, Lin Yun dengan mudah menyingkirkan racun yang ada di dalam tubuhnya. Tiba-tiba, pohon-pohon mulai runtuh saat dua cahaya nila iblis melesat keluar dari kabut. Lin Yun dengan cepat merespon dengan menggunakan jurus mengejar matahari ilahi, bergerak setengah inci ke samping saat dua sinar iblis itu menyambarnya. Setelah dia menghindari dua sinar iblis itu, sesosok raksasa mendekat. Ular piton iblis awan nila telah mendekatinya. Ular itu mungkin terlihat lincah, tapi tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Ular itu membuka rahangnya, ingin melahap Lin Yun secara keseluruhan. Lin Yun tidak bisa melihat apapun karena ular piton itu terlalu cepat, tapi dia bisa merasakan kekuatan hisap yang kuat yang datang dari lubang merah yang mencoba menariknya. Tanpa ragu-ragu, Lin Yun mengeksekusi bentuk pedang surga, mengandalkan aura pedang untuk menahan kekuatan hisap, dan mundur. Secara bersamaan, satu demi satu sinar pedang bayangan terbang keluar dari tubuhnya, terjalin seperti sapuan kuas. Ketika ular piton iblis awan nila menutup rahangnya, Lin Yun mendorong telapak tangannya keluar dan kata, surga, kuno yang ditulis dengan sinar pedang terbang keluar. Ketika kata, surga, kuno bersentuhan dengan ular piton iblis awan nila, ular piton itu dikirim terbang kembali. Tidak membiarkan ular piton iblis awan nila pulih, lebih banyak bayangan terbang keluar dari Lin Yun, mengeksekusi bentuk pedang bumi. Setiap kali sinar pedang terbang keluar, gravitasi di sekitarnya akan meningkat. Pada saat Lin Yun mendarat di tanah, gravitasi di sekitarnya telah meningkat 72 kali lipat. Ketika gravitasi menekan ular piton iblis awan nila, ular piton itu tertancap di tanah, dan gravitasi yang sangat besar seperti tali yang mengikat ular piton itu ke tanah. Saat kata, bumi, kuno melayang di hadapan Lin Yun, ruang angkasa perlahan-lahan terdistorsi saat berputar. Hal ini membuat ular piton semakin kesakitan. Ular itu hanya bisa mengaum tak berdaya, tidak bisa melakukan apa-apa lagi, tidak peduli bagaimana dia meronta. Tiba-tiba, cahaya merah hitam berkedip-kedip di dalam pupil matanya sebelum cahaya ungu meledak dari tubuhnya, menyebabkan retakan muncul pada kata, bumi, kuno yang melayang di hadapan Lin Yun. Ketika ular piton iblis awan nila melepaskan diri dari kendali Lin Yun, dia tidak ragu-ragu untuk berbalik dan masuk ke dalam hutan seperti kilat, dengan cepat menghilang dari pandangan Lin Yun. Ular piton iblis awan nila ini benar-benar kejam dalam mengendalikan naga asalnya. Lin Yun bergumam dengan mata menyipit. Itu sedikit memusingkan karena ular piton iblis awan nila telah melepaskan asal naganya di saat-saat terakhir pada dirinya sendiri untuk membebaskan diri.
Ketika ular piton iblis awan nila mengira sudah aman, sesosok hitam kurus tiba-tiba muncul. Sosok hitam itu dengan cepat membesar dan mengulurkan tangan sebelum membanting ular piton itu ke tanah di bagian lehernya. Ketika ular piton itu dibanting ke tanah, tengkoraknya hancur dalam sekejap. Sosok hitam itu secara alami adalah Lil Red dalam bentuk kera naga kuno. Saat Lil Red mengayunkan tubuhnya, dia kembali ke bentuk kucingnya dan berlari ke arah Lin Yun. Keduanya memiliki hubungan yang baik dan bekerja sama berkali-kali. Setiap kali Lin Yun terlalu malas untuk berurusan dengan binatang iblis, dia akan menyerahkannya pada Lil Red. Tidak butuh waktu lama bagi Lil Red untuk mendarat di bahu Lin Yun. Tepat ketika Lin Yun hendak pergi, dia tiba-tiba berhenti dan mengangkat kepalanya. Dia bisa merasakan sepasang mata yang tertuju padanya. Ketika Lin Yun melirik ke arah dia merasakan tatapan itu, dia langsung teringat akan sebuah sensasi yang tidak asing lagi. Itu adalah binatang iblis raja, harimau rune iblis, yang pernah dia temui di masa lalu. Harimau rune iblis ini memahami teknik kultivasi klan iblis. Dengan demikian, ia mampu berbicara dalam bahasa manusia. Sudah setengah tahun sejak terakhir kali mereka bertemu, dan harimau tanduk iblis mungkin telah mencapai alam nadi naga sekarang. Ketika harimau rune iblis melihat Lin Yun mengangkat kepalanya, dia menghilang ke dalam kegelapan dengan sebuah lompatan. Tapi Lin Yun tidak membiarkannya pergi dengan mudah. Dia dengan cepat mengejar harimau itu. Bagaimanapun juga, dia penasaran dengan teknik kultivasi yang telah digenggam oleh harimau tanduk iblis. Bab 1555 menundukkan harimau tanduk iblis. Saat Lin Yun melaju melintasi hutan, dia begitu cepat sehingga sekelilingnya menjadi kabur, dan yang lain hanya bisa melihat seberkas cahaya melesat melintasi hutan jika mereka melihatnya. Menarik. Lin Yun tersenyum dan terkejut bahwa harimau rune iblis membawanya ke tempat lain. Dari ini saja, dia bisa tahu bahwa harimau tanduk iblis memiliki kecerdasan yang tinggi. Tapi Lin Yun secara alami bermain-main dengannya, ingin melihat apa yang coba dilakukannya. 4 jam kemudian, harimau tanduk iblis berhenti di lembah hitam dan berbalik untuk melihat Lin Yun, memperlihatkan taringnya, murid sekte pedang, apakah kau masih ingat raja ini? Saat ia berbicara, ia berubah menjadi bentuk humanoid sambil mempertahankan kepalanya yang berbulu dan menyilangkan kedua tangannya di depannya. Tentu saja saya ingat. Lin Yun tersenyum. Seseorang yang sudah saya kalahkan. Harimau tanduk iblis mencoba melancarkan serangan diam-diam padanya saat itu, tapi Lin Yun dengan mudah memaksanya mundur dengan telapak tangan, menyebabkannya melarikan diri. Karena Lin Yun sedang terburu-buru saat itu, dia tidak peduli dengan harimau tanduk iblis. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan harimau ini lagi. Lin Yun memegang dagunya, terlihat santai. Bahkan Lil Red, yang berdiri di bahunya, tampak santai. Mungkin takdir yang mempertemukan mereka lagi. Tapi harimau rune iblis menjadi marah ketika Lin Yun menyebutkan masa lalu, dan aura iblisnya mulai melonjak dari tubuhnya. Saat harimau itu melepaskan aura iblisnya, langit yang sudah gelap berubah menjadi merah karena pengaruhnya. Kamu ingat aku, dan kamu masih berani mengikutiku. Aku tidak tahu apakah kamu sedang merayu kematian atau berani. Harimau rune iblis dengan dingin berkata. Sekarang, aku bisa dengan mudah membunuhmu dengan telapak tangan. Saat api merah berkobar di pupil matanya, aura harimau tanduk iblis terus meningkat dan cahaya iblis hitam mulai berkumpul di telapak tangannya. Asal naga. Lin Yun bisa merasakan gumpalan bahaya dari cahaya iblis hitam, yang mungkin berasal dari naga. Apakah kamu takut sekarang? Tapi karena kamu berada di wilayahku, jangan berpikir untuk pergi. Harimau rune iblis tertawa. 3 sosok turun ke lembah ketika harimau tanduk iblis selesai berbicara. Mereka adalah seekor serigala, seekor kera, dan seekor harimau tutul. Mereka semua adalah binatang iblis penguasa di alam nadi naga-naga pertama dan jauh lebih kuat dari ular piton iblis awan nila yang sebelumnya dihadapi Lin Yun. Ini adalah formasi yang mewah untuk menghadapi seorang kultivator alam inti Elysium. Tapi kekecewaan melintas di mata murid Lin Yun, karena dia mengharapkan sesuatu yang lebih. Kemudian lagi, itu juga masuk akal karena harimau rune iblis jelas baru saja membuat terobosan. Jadi, bahkan jika itu adalah binatang iblis raja, tidak mudah untuk menemukan bawahan dalam waktu sesingkat itu. Itu sudah mengesankan bahwa itu bisa menaklukkan 3 binatang iblis tuan. Murid harimau rune iblis sangat tajam, dan dia mengamuk ketika melihat kekecewaan melintas di pupil mata Lin Yun, seorang anak bawang dari alam inti Elysium sepertimu berani meremehkan raja ini. Kau sedang merayu kematian. Cahaya iblis di tangannya berkobar menjadi api sebelum menekan ke arah Lin Yun saat dia mengangkat tangannya.
Saat api berputar dengan cepat, mereka menyelimuti seluruh wilayah ini, terlihat seperti pusaran astral yang berayun ke bawah. Ini membuat Lin Yun sedikit mengerutkan alisnya. Kontrol harimau rune iblis atas aura iblisnya terlalu menakutkan. Itu benar-benar berbeda dari ular piton iblis awan nila. Secara bersamaan, 3 binatang iblis alam nadi naga meraung saat mereka menerkam Lin Yun. Tanpa perlu Lin Yun memberikan instruksi, Lil Red mengeluarkan belati dan melompat ke arah ketiga binatang iblis itu. Tepat ketika serangan harimau jimat iblis akan mendarat, Lin Yun mengangkat tangannya dan melayangkan sebuah pukulan. Ketika kata surga kuno bertabrakan dengan api, sebuah ledakan terjadi dengan retakan halus menyebar di ruang sekitarnya, menciptakan fenomena yang luar biasa. Haha, harimau kecil, aku lebih tertarik dengan teknik kultivasi klan iblismu sekarang. Lin Yun tersenyum dengan mata menyipit. Sepertinya kamu tidak akan menyerah sampai kamu mencapai ujung tali. Mata harimau rune iblis bersinar dengan keganasan saat dia melambaikan tangannya. Saat retakan halus menyebar di gunung yang jauh, hawa dingin yang menakutkan mulai menyebar dengan butiran salju yang berjatuhan. Ini mengejutkan Lin Yun, sementara harimau rune iblis dengan jahat tertawa, pedang. Saat gunung itu meledak, sebilah pedang seputih salju terbang ke langit dan mendarat di tangan harimau tanduk iblis. Ketika harimau rune iblis memegang pedang suci itu, aura yang menakutkan menyapu. Ia kemudian mengayunkan pedangnya ke bawah tanpa ragu-ragu. Menghadapi serangan harimau rune iblis, Lin Yun bahkan tidak menghunus pedangnya dan mengangkat tangannya untuk menangkis serangan ini. Beban yang sangat besar dari serangan harimau rune iblis membuat kaki Lin Yun tenggelam ke dalam tanah saat hawa dingin yang menakutkan menyebar. Sebelum Lin Yun bisa terkejut, harimau tanduk iblis terus mengayunkan pedangnya dengan ganas ke bawah. Setiap kali harimau tanduk iblis berkelebat, dia akan meninggalkan bayangan di udara, dan setiap bayangan diselimuti oleh aura iblis yang menakutkan. Tapi Lin Yun tidak panik saat dia mundur dengan menggunakan seni mengejar matahari ilahi. Tidak butuh waktu lama bagi keduanya untuk bertukar lebih dari 100 jurus. Setelah 100 pertukaran, kelelahan melintas di wajah harimau rune iblis. Dia mengira akan mudah untuk membunuh Lin Yun setelah mencapai alam nadi naga. Tapi setelah mengungkapkan beberapa kartu truf, Lin Yun bahkan tidak repot-repot menghunus pedangnya untuk menghadapinya. Gunung dan sungai yang menderu. Harimau rune iblis meraung. Gelombang suara aneh yang mengandung asal naga menyapu saat cahaya hitam bersinar dari pedang di tangannya. Retakan mulai menyebar pada kata-kata, langit, dan bumi, sebelum dengan cepat mulai runtuh. Ketika pedang harimau rune iblis mencapainya, pedang itu menebas 18 bilah. Bobot setiap bilahnya sangat berat, mengandung aura menakutkan yang terasa seperti bisa menghancurkan gunung. Dengan kekuatan berat dari setiap bilah, dipasangkan dengan kultivasi harimau rune iblis di alam nadi naga dan garis keturunannya sebagai binatang iblis raja. Itu hanya membuat serangan harimau rune iblis menjadi lebih menakutkan. Tapi Lin Yun tidak mengalami perubahan pada wajahnya saat sinar pedang berkelebat, memblokir sinar pedang lawan. Lin Yun akhirnya menghunus pedang pemakaman bunganya dan menangkis ke-18 pedang itu tanpa mundur selangkah pun. Mendalam. Lin Yun bergumam setelah menghadapi 18 bilah itu. Saat dia dengan cepat menulis kata, mendalam kuno, sinar pedangnya berubah menjadi hitam seperti tinta. Ketika kata kuno, mendalam, muncul, itu seperti perisai di depan pedang pemakaman bunga. Ketika sinar pedang harimau rune iblis tumpang tindih dan mendarat di kata kuno, mendalam, jurang besar yang mencapai beberapa ribu kaki muncul di tanah, tetapi Lin Yun tidak mundur selangkah pun. Detik berikutnya, Lin Yun mengguncang pergelangan tangannya dan sinar pedang yang menyilaukan meledak. Kata, mendalam, kuno terpancar dengan cerah. Saat kekuatan pantulan meledak, Demonic Tiger Rune terbang kembali dengan 18 luka pedang di tubuhnya. Saya mengerti. Mata Lin Yun berkedip-kedip. Kedalaman bentuk pedang mendalam terletak pada kekuatan pantulan. Selama lawannya tidak bisa langsung menghancurkan kata, mendalam, serangan mereka akan dipantulkan kembali. Saat harimau rune iblis berjuang kembali, dia memuntahkan seteguk darah dan menatap Lin Yun dengan kaget, bagaimana ini mungkin? Mengapa teknik pedangku tidak bisa melukaimu? Secara bersamaan, ketiga binatang iblis di belakangnya jatuh ke tanah. Lil Red dengan mudah mengalahkan lawan-lawannya tanpa masalah. Kau boleh bangga karena kau bisa memaksaku menggunakan pedang ketiga sebagai binatang iblis. Kata Lin Yun. Kebanyakan binatang iblis tidak mengetahui teknik bela diri dan akan menderita kekalahan saat bertarung dengan kultivator manusia. Kekuatan harimau rune iblis sangat menakutkan, dan tidak ada ahli alam inti Elysium yang bisa menekannya,
selain jenius alam inti Elysium surgawi bintang 9 yang berada di peringkat 100 teratas di peringkat inti Elysium. Tapi sayang sekali dia bertemu dengan Lin Yun. Tidak yakin. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Kaisar Selatan, jadi kau bisa dengan bangga memaksaku untuk menggunakan pedang ketiga. Lin Yun menggelengkan kepalanya. Harimau rune iblis tidak tahu seberapa kuat Kaisar Selatan dan mengira Lin Yun meremehkannya. Anak nakal, kamu tidak bisa menghentikanku jika aku ingin pergi. Harimau rune iblis mendengus saat mulai melarikan diri, tidak berniat untuk bertarung lagi. Saat cahaya dingin melintas di pupil mata Lin Yun, dia tidak berniat untuk bermain-main dengan harimau rune iblis kali ini. Jika dia membiarkannya melarikan diri lagi, dia akan mengecewakan semua pengasingan yang dia lakukan. Dia menyarungkan pedangnya dan menikamnya ke tanah sebelum melihat ke arah harimau tanduk iblis berlari. Mengedarkan sutra pedang langit ilahi, sebuah bunga neter dengan 24 kelopak muncul di belakangnya. Ketika Nether Flower muncul dan menyelesaikan satu siklus, Lin Yun melepaskan sinar pedang dari jarinya. Sinar pedang itu langsung mengejar harimau rune iblis, memaksanya berbalik dan mengangkat pedangnya untuk menangkis serangan Lin Yun. Tapi Lin Yun tidak berhenti sampai di situ. Nether Flower mengedarkan satu putaran lagi sebelum dia melepaskan sinar pedang lainnya dengan jentikan jari. Sinar pedang itu seperti senapan mesin, melesat setiap kali Lin Yun menjentikkan jarinya. Setelah 18 ledakan, harimau rune iblis jatuh berlutut dan tidak bisa bergerak. Menggunakan jentikan jari ilahi dengan sutra pedang langit ilahi dapat melukai harimau tanduk iblis dan mengikis aura iblis dan vitalitas harimau tanduk iblis. Harimau tanduk iblis terengah-engah karena sangat lemah sampai batasnya dan ukurannya menyusut. Koneksi hati, pedang spiritual. Saat Lin Yun merentangkan tangannya, dia melayang di udara, dan Nether Flower hancur berkeping-keping, dengan setiap kelopak membentuk lautan bunga. Ketika 24 lautan bunga tumpang tindih, mereka mendorong aura pedang Lin Yun ke ketinggian yang baru. Awan menutupi radius 1000 mil saat niat pedang sepertinya telah menyeret langit ke bawah. Selama dia mendorong lengannya ke depan, 24 lautan bunga akan bermanifestasi menjadi sinar pedang yang akan menimpa harimau rune iblis. Ampuni hidupku. Harimau tanduk iblis ketakutan konyol sambil melemparkan pedangnya ke samping. Dengan lambaian tangannya, Lin Yun memanggil pedang pemakaman bunga kembali ke tangannya dan berdiri di depan harimau tanduk iblis. Sementara dia melayang di langit dengan lautan bunga berkecamuk di belakangnya, dia seperti seorang raja saat dia memandang ke bawah ke arah harimau tanduk iblis. Dari mana kau mendapatkan teknik bela diri klan iblis? Tuan, saya akan menuntun Anda ke sana. Harimau tanduk iblis patuh dan tidak berani melanggar perintah Lin Yun. Dia kemudian kembali ke bentuk harimau sebelum memimpin. Sesosok hitam terbang menghampiri harimau itu. Lil Red telah mendarat di punggung harimau jimat iblis dan bahkan berbalik untuk memberikan senyum pada Lin Yun. Orang bodoh ini masih sama seperti sebelumnya. Lin Yun tersenyum saat dia mengabaikan lautan bunga. Jentikan jari ilahi sudah menakutkan tanpa menggunakan pedang di jantung Nether Flower. Jadi dia tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya setelah menggunakan pedang itu. Sutra pedang langit ilahi dan jari ilahi menjentikkan adalah pasangan yang sempurna, dan Lin Yun akhirnya bisa menggunakan teknik rahasia ini. Mengingat kembali pikirannya, dia mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa harimau rune iblis sudah pergi bersama Lil Red. Si bodoh itu masih begitu cemas tentang harta. Lin Yun tersenyum. Sekali lagi, itu tidak mengherankan karena teknik bela diri klan iblis pasti memiliki daya tarik yang lebih besar pada Lil Red.